yang semua natap semua. Tapi percikan karunia-Nya Allah turunkan ke bumi karena ketaatan kedua orang tua yang nular ke anaknya. Maka saat sampai ke ayat itu tiba-tiba beliau terperanjat bisa melihat kembali. Saking kagetnya, lompat dicari. Umi, ibunya ketiduran dalam doanya. Ya, setelah selesai sholat, nah ini saya masuk nanti ke babnya. Tertidur, bermimpilah dengan Nabi Ibrahim bertemu. Kenapa harus Nabi Ibrahim misalnya, bukan Nabi Muhammad? Atau yang lain. Itu kehendak Allah ya. Tapi salah satu babnya adalah karena nama yang melekat pada Al-Bukhari itu, ada bagian Ibrahim di dalamnya. Dalam bahasa agama disebut tafaul namanya. Tafaul itu melekatkan sebuah nama untuk mendapatkan percikan kebaikannya. Maka terjagalah dengan nama itu. Di situ muncul kaidah nama adalah doa. Ya, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena ada Ibrahim di situ, turun dalam mimpinya dan mengatakan, anakmu akan melihat kembali. Jadi kagetlah dengan suara anaknya, Umi, langsung kaget bangun. Dia katakan, ana ra'ait, saya sudah bisa melihat lagi. Kata ibunya, rubbama ra'aitu biqalbik. Rubbama ra'aita biqalbik. Mungkin ananda melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari, kecil, tidakkanlah Umi. Bara'aitu bi'aini. Saya lihat dengan mata saya. Di Umi baju ini, ada benda ini, benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situlah mulai belajar hadis. Sampai jadi ahli hadis dan menuliskan Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, di Masjidil Haram. Dan diakhiri di Masjid Nabawi. Dan mengatakan ini hujah bekal pertemuanku dengan Nabi SAW. Jadi ini pelajaran besar, kan rindu sama Nabi ya? Pengen ketemu Nabi kan? Ditanya balik tuh melalui kisah ini. Kalau pengen ketemu Nabi, apa yang dibawa sebagai kebanggaan ketika bertemu Rasulullah? Al-Bukhari itu membawa karya ini sebagai hujah supaya nanti ketemu Nabi punya sesuatu. Gitu. Nah di antara bagian pembahasan ini, ada irisannya dalam kitab doa, dijelaskan keterangan tadi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Hafidh itu yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Dalam ilmu hadis. Diterjemahkan di sini, dalam kitabnya ada di jilid yang pertama di Muqaddimah. Anda bisa cek di situ. Ya, kurang lebih di halaman 306. Kisah yang tadi saya uraikan. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Ini di juz yang ke-11. Juz 11. Halaman 137 sampai 138. Periwayatnya nanti ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat utama. Nanti ada beberapa yang lain juga. Kemudian hadis ini dikutip juga dan ditampilkan nanti oleh Imam At-Tirmidzi. Termasuk Imam Ahmad sebelumnya. Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian juga ada Abu Daud. Ada juga Imam An-Nasa'i. Baik. Jelas? Nah, kalau sudah jelas kita akhiri pertemuan kita. Ini referensinya dulu ya. Maksudnya kajian kita tidak hanya